Uh, share ala syasyah, kita langsung mulai saja. Saya akan share bahasa Arab hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang jinsiyah ini ya. Oke, ada yang tahu nggak jinsiyah itu apa? Kelihatan dari gambarnya ya, yang sebelah kanan ada orang India, sampingnya ada yang Chinese, terus sampingnya lagi wajah-wajah Melayu, sampingnya lagi apa kayak Pakistan gitu mungkin ya. Oke, jadi jinsiyah itu nationality ya, yang kan kita bahas itu kebangsaan. Al-jinsiyah. Karena ketika kita bertemu beberapa multikultural mahasiswa dari berbagai negara, pasti yang dibahas adalah jinsiyah dulu nih. Ya, jadi jinsiyah kebangsaan ya. Kalau kita mau ngomong bahasa Arabnya, saya berkebangsaan Indonesia gitu misalkan, atau saya berkebangsaan apa gitu. Nah, bahasa Arabnya ana ahmilul jinsiyah al-Indonesiyah gitu. Ini contohnya al-Misriyah Mesir ya. Jadi saya itu berkebangsaan Mesir, saya berkebangsaan Indonesia gitu. Pakainya ana ahmilu. Nah, padahal kalian tahu sendiri kan, hamil itu kan apa mengandung gitu ya, hamil gitu. Nah, maksudnya anak ahmilu itu membawa, kan orang mengandung itu membawa janin ya, atau membawa bayi gitu kan. Jadi ahmil itu sebenarnya saya membawa kebangsaan Mesir gitu. Saya membawa kebangsaan Indonesia gitu. Tapi ya di artinya saya berkebangsaan gitu. Anak ahmilu ya. Oke, ahmilu ya. Saya membawa anak ahmilul jinsiyah al-misriyah gitu ya. Cara ngomong saya berkebangsaan Indonesia, anak ahmilul jinsiyah al-Indonesiyah gitu. Oke, nah biasanya kita kalau ketemu sama orang asing ya, negara lain, nah, pasti kita ngobrolin tentang asimah ya. Tapi gimana nih, asimah Indonesia jadi pindah nggak? Yang pindah kemana? Kalimantan ya? Itu jadi asimah itu ibu kota ya. Asimah Tuna yang sekarang masih Jakarta ya. Entah tahun-tahun depan ya mungkin. Oke, contohnya di sini Damaskus ya. Asimatus Suria. Sama aja kayak Jakarta, Asimatus Suria, di sana gitu. Nggak tahu sana tahun berikutnya ya. Pokoknya Al-Asimah itu ibu kota ya. Al-Jinsiyah kebangsaan, Al-Asimah ibu kota. Nah, jadi anak ahmilu jinsiyah al-Misriyah, anak ahmilu jinsiyah Indonesia, saya berkebangsa Indonesia. Damasku Asimatu Suria, Damaskus itu ibu kotanya Suria. Nah, gitu. Nah, kemudian biasanya kita kalau ketemu ketemu teman dari negara asing atau malah luar kota aja, kita pasti ngomongin tentang kita tuh berasal dari mana dan di situ terkenal dengan apa gitu. Misalnya contohnya Ana dari Pare itu terkenal dengan kampung Inggris gitu ya. Misalnya terkenal dengan itu, bahasa Arabnya tashtahiru, kayak yang vocab sebelah kanan ya, tashtahiru. Nah, misalkan Ana bilang tashtahiru Pare bil Korea al-Lugawiyah atau Korea Injiliziyah ya. Jadi Pare itu terkenal dengan kampung bahasa atau kampung Inggris. Atau kalau makanannya, jadi terkenal dengan yang topiknya makanan ya. Tashtahiru pare bi tahu kuning gitu misalkan. Tashtahiru pare bi tahu kuning atau bi getuk maus. Maus itu pisangnya. Kayak gitu. Kayak ada yang mau coba bikin kalimat utuh nggak tentang tashtahiru? Tashtahiru. Mau nyoba bikin kalimat nggak? Misalkan daerahnya terkenal dengan apa gitu. Daerahnya terkenal dengan apa? Tashtahiru. Kalian asalnya dari mana nih? Ada yang mau coba daerahnya terkenal dengan apa gitu? Bisa makanan atau tempat atau misalkan kayak di Pare kan terkenalnya kampung Inggris. Kalau Kediri, Tashtahiru Kedirinya tahu kuning gitu atau getuk pisang gitu ya. Kita pakai bahasa Arabnya tashtahiru. Contohnya di sini tashtahiru Saudiyah bitumur. Saudi kan terkenalnya dengan kurma gitu. Pasti orang haji umroh apa? Kurma ya kan. Pasti kurmanya yang kurma ajwa gitu ya. Ya tashtahiru artinya itu sebenarnya serapan bahasa kita bahasa Indonesia juga ada kata tashtahiru itu termasyhur gitu. Masyhur dengan itu kan ada bahasa kita juga serapan dari bahasa Arab yang istaharu yastahiru. Syahir itu udah pokoknya dari kata shin, ha sama ro itu. Syahir.
gitu ya. Paham ya? Kemudian di sini misalkan kita juga kalau lagi ngomong tentang daerah kita masing-masing, biasanya kita ngomongin tentang tempat-tempat yang terkenal gitu ya. Nah, di sini ada mawaqi' muqaddasah. Misalkan di daerah kita tuh ada tempat terkenal itu tempat suci, misalnya tempat ibadah gitu ya. Nah, kalau di Saudi kan Masjid Nabawi, Masjidil Haram gitu, minal mawaqil muqaddasah indal muslimin. Tempat-tempat suci gitu. Nah, atau mawaqi yang lain yang mau kita kenalin, misalkan mawaqi ilajiyah, mawaqi siyahiyah. Mawaqi ilajiyah itu kayak tempat healing gitu loh kalau zaman sekarang gitu ya. Kalau mawaqi siyahiyah lebih kayak tempat siyahi itu wisata gitu loh. Wisata ya, siyahi ya. Kayak di sini contohnya yang mawaqi ilajiyah itu Hamamat Ma'in. Hamamat Ma'in itu ya nama air terjun gitu. Nama air terjun Hamamat Ma'in. Jadi kalau kalian lihat di Google Hamamat Ma'in keluar deh. Gambarnya ini Hamamat Ma'in, nama tempat air terjun gitu. Ini di daerah Yordan kayak Hamamat Ma'in minal mawaqi ilajiyah, tempat healing. Contohnya kayak tempat healing di daerah Jawa Timur tuh biasanya ke Batu Malang gitu ya. Misalkan Batu Malang itu biasanya ada apa ya? Batu Flower Garden gitu misalkan, atau batu apa ya? Cuban Rondo gitu, itu nama air terjun. Air terjun bahasa Arabnya Shalal. Keshin yang titik 3. Shalal. Gitu. Misalkan Shalal minal mawaqi ilajiyah. Shalal itu salah satu tempat healing gitu misalkan. Atau mawaqi siyahiyah. Zurtu ba'dal mawaqi siyahiyah kal Batro. Batro itu Petra maksudnya. Petra gambarnya ini yang kita lihat. Petra yang di Yordan itu ya. Mawaqi siyahiyah. Di sini zurtu artinya dari kata zaro. Ya. Bukan Zara merek gitu ya. Zaro ya zuru. Biasanya orang Indonesia bilang mau ziarah gitu kan. Ziarah kubur gitu maksudnya. Itu mengunjungi kuburan. Jadi ziarah itu mengunjungi, ziarah kubur baru mengunjungi kuburan gitu kan. Ziarah gitu. Untuk ini masih syagol ya. Suaranya jelas ya. Jelas. Jadi zaro ya zuru itu artinya mengunjungi. Jadi kalau zur tuh saya telah mengunjungi. Udah ngunjungin apa? Ba'dul mawaqi siyahiyah, ba'do itu beberapa gitu. Atau kan ba'do itu kan bukan semua, berarti beberapa dong, sebagian dari tempat-tempat wisata udah anak kunjungin maksudnya gitu. Kal Batro seperti Petra gitu. Zur tuh ba'dul mawaqi siyahiyah kal Batro jadinya gitu. Ya. Ya, ada yang mau nyebutin di daerah kalian ada mawaqi ilajiyah apa atau mawaqi siyahiyah apa gitu. Kalau di Kediri sih mawaqi siyahiyahnya apa ya, Simpang 5 Gumul itu yang monumennya tuh mirip kayak yang ada di Paris tuh, Arc de Triomphe apa gitu bacanya. Monumen Simpang 5 Gumul atau apa lagi ya Kediri tuh Gunung Kelut gitu mungkin. Itu lebih ke ilaji. Kalau yang siyahi biasanya ke Malang. Maksudnya tempat wisata. Oke, daerah kalian gimana? Coba kalian bikin kalimat tentang mawaqi siyahiyah, mawaqi ilajiyah, atau mawaqi muqaddasah di daerah kalian. Oke. Kemudian masjid, udah tahu ya, bahasa Indonesia juga masjid gitu. Unwan itu alamat. Misalkan kita udah kenalan, kamu dari mana gitu kan. Anak ahmil jinsiyah Indonesia, sakantu fi asimah, misalkan saya tinggalnya di ibu kota. Jakarta Asimatu Indonesia. Jakarta tuh ibu kotanya Indonesia gitu. Unwani artinya unwan itu alamat. Misalkan saya tinggalnya di Unwani Syarif Sudirman gitu. Ma huwa unwanu manzilik? Apa alamat rumahmu gitu. Jadi bahasa Arabnya ma huwa unwanu manzilik gitu. Zurtul Masjid An-Nabawi Amsi. Masjid ya. Termasuk mawaqi muqaddasah. Oke, paham ya di sini ya? Jadi vocab kita hari ini, sore ini adalah yang pertama jinsiyah, ana ahmilu jinsiyah Indonesia, kemudian asimah Jakarta, asimatu Indonesia, kemudian tastahiru Madinatu Kediri bi tahu kuning. Tastahiru mantiko pare bi Korea lugawiyah. Tastahiru apalagi macam-macam ya. Tastahiru Padang bi rendang bisa. Atau tastahiru Jawa Syarqiyah, Jawa Timur itu terkenal dengan rawon misalkan. Tahu nggak kalian rawon?
Kemudian tempat-tempat ya, tempat-tempat misalkan tempat suci, tempat ibadah, mawaki muqaddasah ya kan. Kalian tahu Al-Quds gitu kan, itu dari kata Quds ini, muqaddas gitu, tempat suci, Al-Quds. Kemudian mawaki ilajiyah, tempat healing ya, karena ilaj itu kayak penyembuhan gitu kan. Itu ya, tempat healing. Mawaki ilajiyah, misalkan usafiru ilal mawaki uridu an usafiru ilal mawaki ilajiyah ilal mawaki al ilajiyah. Jadi saya ingin sekali pergi ke tempat-tempat healing gitu. Uridu an usafiru, saya pengen bepergian gitu ya, usafir, safar. Di bahasa kita ada ya safar. Atau mawaki siyahiyah, tempat wisata. Oke, kemudian ada unwan dan ada masjid. Cara nanya alamat, ma huwa unwanu manzilik. Nah, di sini kita udah sering pakai kata kerja ya, makanya oke tadi anak ahmilu, saya berkebangsaan, saya membawa kebangsaan kan gitu, anak ahmilu gitu. Dia pakainya a, berarti ana. Contohnya di sini, ketika satu orang yang ngomong askunu fi syikoh. Syikoh itu apartemen ya. Biasanya orang masih jadinya syakoh gitu sih. Syakoh gitu. Askunu fi syikoh. Itu ya. Askunu fi syikoh, saya tinggal di apartemen gitu. Satu orang aja, jadi sakan itu sakan aja tempat tinggal kan. Askunu saya tinggal gitu. Askunu fi syikoh. Kita nulis pelajaran naktubud darsa. Nanya di sini nahnu kan kita gitu. Terus kalau kita ngomongin orang, dia Ahmad itu belajarnya di kampus Yadrusu Ahmad fil Jami'ah. Yadrusu Ahmad fil Jami'ah gitu. Terus lagi Tashrabu Fatimah asyaya. Tashrabu Fatimah asyaya. Jami'ah itu kampus ya. Tashrabu Fatimah asyaya, Fatimah lagi minum teh ya. Nah, berarti di sini apa? Kalau askunu saya sendiri yang ngomong. Kalau naktubu kita nahnu ya. Terus kalau yadrusu Ahmad dia laki-laki. Yadrusu Ahmad fil jami'ah. Terus Fatimah kan perempuan satu orang. Fatimah minum teh. Tashrabu Fatimah asyaya gitu. Oke, di sini jadi kita punya kata kerja beberapa di pertemuan kali ini. Ada askunu, ada aktubu, ada adrusu, ada ashrabu. Jadi saya minum tuh ashrabu gitu ya, ashrabu. Syai artinya teh. Makanya ada kayaknya bahasa India apa ya? Teh itu chai kan, mereka chai gitu. Bahasa Arabnya syai. Sampai ada, pokoknya orang Mesir itu suka banget ngeteh ya, syai gitu. Sampai mereka tuh bilang asyai nisfud dunia. Jadi kalau nggak nge-syai nisfud dunianya pergi gitu kan. Nisfud dunia tuh udah setengah hari, maksudnya setengah dunianya dia gitu. Sampai ada lagu Ashraf Syai judulnya, nanti share deh. Judulnya Ashraf Syai. Lagu Mesir gitu. Jadi kayak di situ lagunya tuh gambarin kalau mau ngapa-ngapain tuh enak, bakal lancar kalau minum ngeteh dulu gitu loh. Kalau ngeteh dulu, misalkan mau kerja ngeteh dulu, mau ngomong ngeteh dulu, mau ini ngeteh dulu kayak gitu. Kayak mereka suka banget syai gitu ya. Askunu, aktubu, adrusu, ashrobu gitu. Gitu ya. Ada yang tahu apa bahasa Arabnya kopi? Kopi. Kohwah ya kopi itu. Kohwatun kopi ya. Kohwah. Jadi kalau teh itu syai, kalau kohwah itu kopi. Ya di sini ya. Jadi kita fokus di perubahan kata depan, huruf depan aja. Emang kalau di subjek kan dia punya nih ana, huwa, hiya gitu. Nah waktu mau masuk ke kata kerja dia tinggal satu huruf aja, huruf depan. Askunu, yadusu, naktubu, tashrobu gitu. Dan ini pun kita nggak usah nyebut domirnya ana lagi, ana askunu tuh nggak usah, langsung aja askunu. Itu udah include saya tinggal gitu. Oke, kemudian di sini Ana bacain dulu ya kiroah ya. Jinsiyati su'odiyah. Ma jinsiyatuka anta. Nah, jadi saya itu, jadi tadi kan bisa ahmilul jinsiyah Indonesia. Saya berkebangsaan Indonesia. Atau langsung aja jinsiyati Indonesia. Kebangsaanku Indonesia gitu kan. Jadi kalau tadi tuh pakai kata kerja dulu, ahmilul jinsiyah Indonesia.
Kalau ini langsung pakai benda kan, jinsiyati gitu. Saya mubtada gitu pakai ism. Tapi artinya sama, kebangsaanku Indonesia. Aku berkebangsa Indonesia kan gitu. Ma jinsiyatuka anta, apa kebangsaanmu gitu kan. Ana jinsiyati Urduniyah, saya dari kebangsaanku Yordan gitu. Bima tashtahirul Urdun. Yordan itu terkenal dengan apa sih gitu ya. Bil mawaqi siyahiyah wal ilajiyah. Yordan itu terkenal dengan tempat-tempat wisata dan tempat-tempat healing gitu. Tempat-tempat santai gitu. Itu ya. Jinsiyati Saudiyah ma jinsiyatuka anta. Ana jinsiyati Urduniyah. Bima tashtahirul Urdun bil mawaqi siyahiyah wal ilajiyah. Bima tashtahiru Kediri di Gunung Kelut. Apalagi tahu kan kalian ya gunungnya di Gunung Kelut, terus makanannya tahu kuning gitu. Ya ini bagian terakhir di dialog ya. Jadi sabahul khair, gitu. Sabahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin wa anta wa ana bi khairin. Min aina anta? Ana minal Urdun wa anta ma jinsiyatuk jinsiyati Saudiyah. Min ayyi madinatin fi Saudiyah ana minar Riyadh wa anta gitu. Jadi ini ketemunya pagi-pagi nih antara Salim sama Ahmad. Subahul khair gitu kan, subahun nur. Kaifa haluk, gimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ana baik-baik saja. Wa anta, kamu gitu ya. Wa ana bi khair, ana juga baik-baik aja. Min anta, ana minal Urdun. Ahmad ini asalnya dari Yordan. Wa anta ma jinsiyatuk, dan kamu apa bangsaanmu gitu. Jinsiyati Saudiyah, Salim orang Saudi. Min ayyi madinatin fi Saudiyah. Nah, kan misalkan dari Saudi. Kamu Saudi sebelah mana? Kota apa gitu ya. Nah, cara nanyanya min ayyi madinah. Dari kota yang mana gitu loh. Min ayyi madinatin fi Saudiyah, ana minar Riyadh. Aku dari Riyadh. Wa anta. Jadi dari kota mana di Saudi? Di Riyadh. Di Riyadh itu loh. Kan Riyadh salah satu kota di Saudi. Wa anta, ana min sukanil asimah Oman. Nah, kan tadi dia orang Aman ya, Aman bukan Oman, Aman. Dia dari Yordan, terus tinggalnya dia tuh ana min sukan, saya adalah salah satu penduduknya. Jadi kalau askun kan saya tinggal. Sukan artinya penduduk. Jadi sama dari kata akar katanya sama, sakana gitu. Askun saya tinggal, sukan ya itu jamak dari sakin. Sakin itu kan satu penduduk. Kalau sukan itu banyak penduduk, apa bentuk pluralnya gitu loh, bentuk banyak jamaknya. Ana min sukanil asimah Aman. Jadi saya itu udah tinggalnya di ibu kota Yordan, yaitu di Aman gitu. Terus kata Salim apa? Innani azurul Urdun li awali marrah. Nah, jadi mereka ketemunya di Yordan ya berarti. Ini tuh Ana pertama kali ngunjungin Azuru, tadi dari kata ziarah tadi ya, Zara ya Zuru. Sebenarnya aku tuh baru pertama kali ngunjungin Yordan di awal Limaroh untuk pertama kalinya gitu kan. Innani sesungguhnya aku Azurul Urdun ngunjungin Yordan di awal Limaroh untuk pertama kali. Was mau anhul kasir, tapi kan udah sering dengar asma'u. Saya sering dengar tentang Yordan gitu. Kasir kan banyak, udah banyak dengar tentang Yordan gitu. Fabimada yashtahiru. Jadi dengan apa sih Yordan itu terkenal gitu. Nah ini ya, bil mawaqi siyahiyah wal ilajiyah. Pokoknya Yordan itu terkenal banget dengan kawasan-kawasan tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat healing. Contohnya apa? Bahar Mayyit. Mislil Bahril Mayyit. Contohnya Laut Mati. Itu sendiri kan Laut Mati yang terkenal itu. Wahamamat Ma'in yang gambarnya air terjun tadi. Wal Batro yang gambarnya Petra tadi. Jaros. Jaros itu yang pokoknya kalau kalian lihat di Google gambarnya itu kayak habis Ana artiin kita searching Google-nya ya gambarnya. Soalnya belum nyiapin gambar sih. Jaros di sini nama tempat yang kayak itu loh. Tempat nonton gladiator gitu, kayak Colosseum di Roma, peninggalan-peninggalan gitu. Wal Mudaraj Ar-Rumani, nah itu juga Mudaraj Rumani tempat duduknya yang kayak buat nonton gladiator gitu. Pokoknya Jaros sama Mudaraj Rumani itu mirip-mirip sih gambarnya. Ini nama tempat ya pokoknya. Walakin bima tashtahiru Saudiyah. Kalau Saudi terkenal dengan apa gitu kan? Bil amakin muqaddasah. Kalau Saudi terkenal dengan tempat suci dong, kan ada 2 kota suci kan, yaitu dan masjid-masjidnya. Ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi Syarif. Terus kata Ahmad, surir tuh bilih koik, wah senang bertemu denganmu, wah nah itu aku juga kok gitu. Jadi ini obrolan dialog kalau lagi ngomongin tentang
ketemu orang asing, terus pasti yang ditanya apa? Asimah, terus bima tastahiru gitu ya. Dengan apa kotamu itu terkenal, atau min ayyi madinah fi Indonesia, kamu Indonesia di kota mana gitu misalkan. Ya kita akan cari ini ya foto dari Jaros sama Mudaroj Rumani. Al-Mudaroj Jaros dulu ya, Jaros. Nah ini Jaros kalau Latinnya. Tuh kan dia kayak tempat nonton gladiator gitu guys. Ini ya, anak sini juga belum pernah kesana, jadi cuma lihat gambar di sini aja. Nih kayak gini ya Jarosnya. Di sini sebenarnya dia itu tempat apa ya dulunya. Ini ya, pokoknya ini Jaros. Madinah Urduniyah Simam Fadah Jaros Akbar Muduni. Oke, kemudian setelah Jaros tadi Mudaroj Rumani ya, Mudaroj Rumani. Nah, kayak gini juga mirip-mirip ya. Mudaroj Rumani. Oke, Mudaroj Rumani. Sama kalau Hamamat Ma'in tadi udah ada ya gambarnya ya. Hamamat Ma'in. Terus kalau Bahar Mayit ya mungkin lautan gitu aja gambarnya ya. Ini Mudaroj Rumani kayak gini gambarnya. Hamamat Ma'in deh, Hamamat Ma'in. Salah. Hammam tuh sebenarnya kayak tempat pemandian gitu. Biasanya kalau di Mesir itu adanya hamamatnya Cleopatra gitu. Hammam Cleopatra sih. Nih Hamamat Ma'in nih. Nah kayak gini dia. Bagus ya. Masya Allah. Nih Hamamat Ma'in. Wow. Yordan keren. Tapi di Indonesia banyak ya tempat kayak gini ya. Maksudnya Indonesia punya lah kalau tempat healing. Terus coba ya Hammam Cleopatra. Itu biasanya di Hammam Siwa. Itu di Siwa. Cleopatra. Ada di Siwa. Siwa di Mesir. Oh yang keluar kok gini. Oh ini nih Hamamat Cleopatra. Ini ya Cleopatra gitu. Ini. Matruh Siwa namanya. Ini hamamnya Cleopatra. Dari kalau ke sini jadi kayak Cleopatra. Terus ini tulisannya Cleopatra gitu ya. Hammam Cleopatra, terus coba Bahar Mayit tadi ya. Bahar Mayit, Al-Bahar Al-Mayit. Loh, jadi gini. Ini, jualan. Golin Awi. Ini mahal banget harganya. Ini Bahar Mayit kayak gini ya. Bahar Mayit, terus apalagi tadi yang belum ya? Jaros, Hamamat Ma'in, Bahar Mayit, Mudaroj Rumani udah, Petra ya. Batro, Petra Yordan. Ini paling terkenal ini Petra Yordan ini ya. Oke, tamam. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi hari ini kita bahas tentang Al-Jinsiyah ya judulnya. Al-Jinsiyah. Oke, ada yang ingin ditanyakan. Ini ada yang chat ya. Tahu asfar, tahu kuning. Kenapa harus pakai mahwa kalau udah manzilika? Mahwa itu huanya kembali unwan. Jadi huanya itu domir yang kembali ke unwan.
unwannya. Jadi apa itu alamat? Ini emang bahasa formal ya, panjang kan. Ma huwa unwanu manzilik gitu. Apa itu apa alamat rumahmu? Jadi huanya itu kembali ke unwannya. Manzilikanya kan alamatmunya gitu. Huwa kan dia, jadi dianya alamat. Nggak pakai huwa juga bisa. Ma unwanu manzilik, apa alamat rumahmu gitu. Ini formal nih contohnya nih. Jadi sebenarnya ini tuh materinya diambil dari Arabic Online Saudi Electronic University. Ada yang pernah akses nggak? Saudi Electronic University SEU. Makanya Anda bilang Arabic Online SEU. Terus kohwatun ya, kohwatun untuk kopi. Kalau fi'il mudhari itu apa domir untuk objeknya? Domirnya untuk subjeknya. Kalau domir untuk objek yang kayak manzilika, kayaknya itu nanti. Oh bukan, tapi manzilika itu bukan, manzilnya kan rumah ya, bukan kata kerja gitu. Jadi kalau contohnya, jadi domir itu dalam bahasa Arab ada domir subjek, ada domir objek, ada domir kepemilikan kan. Contohnya kayak kitabi gitu kan, bukuku gitu kan, domir kepemilikan. Itu kita baginya tuh dari segi i'rab. Jadi misalkan, Anda pakai whiteboard ya. Jadi misalkan, jadi domir dalam bahasa Arab itu yang buat subjek kita bilangnya domairu rofi, rofa. Karena subjek itu dia rofa gitu intinya, domah. Nah terus habis itu, kalau dia jadi domirnya objek, kita bilang domairnya nasob gitu. Karena objek dalam bahasa Arab itu mansub. Gitu. Terus kalau domir yang untuk kepemilikan, maksudnya domir yang kayak bukuku, bukunya dia, aku gitu pokoknya. Dia itu dibilangnya, kita bilang domir yang jer gitu. Nah, domir yang rofa itu kalau masuknya ke fi'il mudhari kan dia kalau terpisah nih, dia udah ana, anta, antuma, ana tilmidun gitu, ana tolibun gitu. Terus kalau dia masuk, itu kan masuknya ke kata benda ya, ke isem gitu. Kalau masuknya ke fi'il, dia jadi kayak tadi askunu, aktubu, ahmilu, ashrobu gitu-gitu. Dia subjek, domirnya subjek gitu. Nah terus kalau domirnya objek, dia nasab tuh kayak, contohnya kayak ahmiluka, apa sih artinya? Saya membawa kamu gitu ya, ahmiluka. Enggak. Ashrobu, enggak. Anduruka gitu. Nah, doro yanduru tuh melihat kan. Saya melihat kamu, anduruka gitu. Yanduruni gitu-gitu. Pokoknya dia domir yang untuk objek gitu. Kalau domir yang untuk pemilikan dia yang ini kan kayak kitabi, kita buka, kita buna, kita buhu gitu-gitu. Kayak gitu ya domir dalam bahasa Arab itu. Jadi ini yang subjek, ini yang objek, ini yang apa kata pemilikan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini yang I gitu ya. Yang objek itu me gitu kan. Terus yang kepemilikan tuh my gitu. Itu ada juga dalam bahasa Arab. Anduruka berarti nadortuka. Iya, ada. Jadi kalau anduruka, saya melihat kamu kan lagi present gitu ya, lagi fi'il mudhari. Jadi kalau sudah melihat gitu, nadortuka gitu. Ro'aituka gitu misalnya. Syuftuka gitu ya. Dan bahasa Arab tuh ada nadoro, ro'a, syafa, itu melihat tuh. Itu beda sih hati-hatinya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau di bahasa kita kan aku terus kan, melihatku, bukuku, aku gitu ya. Apalagi. Oke, tamam. Gak ada lagi yang ditanyakan, pokoknya nanti boleh nanya di WA ya. Saya tadi mulainya telat, jadi kita singkat ini. Yang pakai ini di ujungnya Kak, yang pakai ini itu kalau saya. Jadi bukuku, kalau bukuku sih kitabi, soalnya Mbak bisa langsung nyambung ya. Nah kalau kayak kata kerja gitu ya, misalkan dia ngelihat aku, yanduruni gitu, jadi bukan yanduruyi gitu, nggak ada, tapi nunnya itu kayak nun tambahan gitu, namanya nun wikoyah gitu. Soalnya nggak enak yanduruyi gitu, akhirnya yanduruni gitu, yahmiluni gitu. Kalau yashrobuni gimana minum aku ya, yashrobuni. Yanduruni
yaroni, yushrifuni, yasuruni, ni. Jadi niya tuh ke aku gitu. Yang belakangnya ni itu. Tapi datangnya setelah kata kerja ya. Ro'ani, da'ani, gitu-gitu. Hamalani, minatul umati ilan nur. Kan gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, udah ya. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar. Jadi walaupun pertemuan ini singkat, semoga bermanfaat. Pokoknya mohon maaf kali ini agak kurang all out ya, karena udah mulainya telat dan waktunya singkat, terus dekat terlalu sore. Oke, semoga bermanfaat. Ilman nafi'an mubarakan biidznillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana naghaq ma'an najah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.